إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم فيها خير من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على الصواب فإذا وجبت جنوبها فأكلوا منها وأطعموا الخانئ والمؤثر كذلك سهرنا لكم لعلكم تشكرون. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Dan sebahagian daripada hewan ternak kami jadikan untuk kamu merupakan syariat-syariat, yaitu hukum-hukum Allah atau syiar-syiar Allah, di dalamnya banyak kebaikan. Maka sebutlah dengan menyembelihnya nama Allah dan kalian berdiri. Dan apabila telah roboh maka makanlah sebahagian dagingnya dan berikanlah sebahagiannya kepada orang-orang yang meminta daging kurban dan yang tidak meminta daging kurban. Demikian kami tundukkan hewan ternak tadi agar kamu bersyukur. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita meskipun di tengah-tengah wabah pandemi. Sebahagian saudara kita yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, alhamdulillah kita masih berikan kesehatan, keselamatan hingga saat ini, sehingga dengan demikian kita dapat menghormati panggilan salat Jumat berjemaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36 adalah satu firman Allah yang menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan korban. Di sana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna, dan sebagian hewan ternak, apakah itu onta, kambing, lembu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'alna lakum min syairillah." Kami jadikan merupakan syariat hukum-hukum Allah, itu hukum berkorban, ya, akikah dan sebagainya, syariat hukum Allah. Kemudian di dalamnya banyak kebaikan, lakum fi khair. Fadhkurusmullaha ala sawab, maka berdirilah cara menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, bukan nama yang lain. Apabila telah roboh, fa idza wajabat junubuha, kalau sudah roboh datang ternak tadi, fakulu minha, ambillah, makanlah sebahagiannya. Itu sepertiga menurut pendapat Imam Syafi'i sudah cukup banyak. Yang 2/3 sedekahkanlah, berikanlah kepada orang yang khoni, yang qanaah, kepengen daging kurban tadi, tapi dia punya harga diri dan sebagainya, segan tidak memintanya. Dan wal qani, dan orang-orang yang juga yang meminta, artinya apa? Ya, dia tahu jamaah saya punya hak di sini, saya minta kupon kurban satu. Berikan kepada orang yang qanaah tadi, yang tidak meminta daging kurban dan yang meminta daging kurban selagi masih ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika, demikianlah saharna lakum, kami tundukkan hewan ternak tadi, ya, bukan binatang buas tapi hewan ternak tadi, la'allakum tashkur, agar kamu dapat bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Baik saudaraku hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Asbabun nuzul, sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai berikut.
sebelum datangnya Islam sudah ada agama dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah ada juknis tunjuk langsung berkurban. Namun terkontaminasi oleh sebahagian masyarakat Islam, masyarakat jahiliyah yang berada di daerah Ka'bah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Dikaka dan konco-konconya. Mereka juga berkurban dengan menyembelih hewan ternak tadi, apakah onta, lembu, kambing, ya, menyembelihnya dengan menyebut bukan nama Allah tapi demi Latta, Manata dan Uzza, nama berhala-berhala Tuhan mereka yang mereka buat dan mereka sembah sekitar Ka'bah. Kemudian darahnya mereka tampung dan mereka oleskan di dinding-dinding Ka'bah dan di patung-patung Latta, Manata dan Uzza oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sebagian dagingnya dicacah, dimakan, dan sebagian diserakkan di sekitar Ka'bah. Itulah juga petunjuk pelaksanaan yang dilakukan korban oleh orang-orang Arab jahiliyah yang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam terkontaminasi dengan kepentingan nafsu dan sebagainya. Mereka menyembelihkan korban karena menjadi kebanggaan orang kaya, orang terbesar dan sebagainya. Nauzubillah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hajj 36 tadi. Wal budna ja'alna lakum sya'irina, dan hewan ternak tadi merupakan syariat hukum Allah bagi kamu ada kebaikan, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Fazkuru smallahi 'alaihi sawab, berdiri sebut nama Allah, jangan sebut Latta, Manata dan Uzza, dinasahkan, dibatalkan. Kemudian dagingnya tadi makan sebagian, berikan kepada yang lainnya, bukan dicacah-cacah dari tampung gitu. Oleskan mata Allah. Itulah yang menasahkan, yang membatalkan, yang menyempurnakan ajaran-ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkontaminasi oleh Arab jahiliyah, dan sehingga saat sekarang ini itulah pelaksanaan korban dan menyebut nama Allah. Saudaraku hadirin hamba Allah sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Bukan kebanggaan seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka berkorban karena orang kaya. Terkadang ada juga sifat-sifat seperti ini tanpa disadari, ya, juga katakan mempengaruhi sebagian masyarakat Islam. Kenapa? Sebenarnya dalam berkorban satu ekor kambing untuk satu keluarga, tapi karena orang berpunya terkadang, ya, satu lembu dibuatnya satu keluarga. Ada. Nah ini silahkan, tidak berdosa. Yang selebihnya itu sedekah, tapi yang dinilai kurbannya cukup dengan satu ekor kambing tadi, yang selebihnya untuk 7 keluarga tadi, satu lembu atau satu kerbau, itu dihitung kepada sunnah saja, sedekah, kewajiban sebagai keluarga besar. Nah hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian untuk menegaskan bahasanya yang sampai bukan kebanggaan, bukan karena orang hebat kita itu berkorban, tidak. Tapi firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37 mengatakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj 37 lagi tadi. Tidak akan sampai darah yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi ditampung, dioles-oleskan di dinding Ka'bah dan patung Latta, Manata dan Uzza, dan dagingnya yang dicacah-cacah tidak akan sampai. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita, rasa syukur kita yang telah Allah berikan rezeki. Lihat surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya kami, inna a'taina kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dulu kita sendirian lahir, sekarang berdua, ada istri kita, ada anak kita, ada rumah kita, ada kendaraan kita, sehat kita, bisa makan semuanya. Ini nikmat yang luar biasa. Bisa beribadah, nikmat iman. Fasolli, maka solatlah, solat dan ta'idul adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Itulah cara mensyukuri nikmat yang kita terima saat ini, yang kita sadari selama bertahun-tahun. Oleh karenanya tidak akan sampai darah daging kurban tadi kalau kita mau menyadari yang kita terima sehingga saat ini. Maka ada perintah Allah, kewajiban sembelihlah korban, solatlah Idul Fitri. Hanya saja ada hubungan solat Idul Adha, maaf sekali lagi, dengan kurban. Kenapa saya katakan demikian? Berbeda dengan ibadah yang lainnya tentang korban.
Karena ada satu sabda Rasulullah SAW riwayat Muslim dan riwayat Ibnu Tirmidzi sebagai berikut. Hadis sahih. Man dusa'a falam ayudah fala yaqrubanna musallan. Tegas sekali Rasulullah mengatakan, siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, dengan kata lain, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, falam ayudah, maka dia itu enggan berkorban, tidak mau berkorban, tidak peduli dengan ibadah mensyukuri kurban tadi. Maka kata Rasulullah, fala yaqrubanna musallana, maka janganlah sesekali mendekati tempat solat kami. Mendekati tempat solat dilarang oleh Rasulullah, apalagi melaksanakannya. Ini luar biasa. Bahasa sinisme atau sarkasme itu tajam. Siapa saja yang mempunyai kemampuan berkorban atau kelapangan berkorban, tapi dia enggan, tidak mau berkorban, sanggup tapi tidak mau, maka jangan dekat di tempat sholat kami. Artinya ada hubungan erat. Bagi yang mampu, bagi yang mempunyai kelapangan untuk berkorban, syukurilah pada bulan Dzulhijjah ini. Kalau mau sholat adalah sembelih korban. Makanya para ulama sepakat hukum berkorban sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, yang mendekati kepada wajib. Artinya apa? Kalau dia mampu berkorban, wajib dia kerjakan dulu berkorban, baru dia sholat. Kalau tidak, sia-sia sholatnya menurut sunnah. Itu Rasulullah tegaskan. Tetapi kalau secara fikih sah-sah saja, batal bersih badan kita, masuk waktu, syarat hukumnya pas, sempurna, sah. Itu masalah sah batal berfikih. Hanya dua koridor, sah batal, diterima ditolak, tidak termasuk itu, tapi menurut sunnah. Kenapa? Man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun, menurut hadis sahih Muslim dan Bukhari. Menurut sunnahnya, siapa yang beramal suatu amalan, misalnya mau sholat Idul Adha, laisa alaihi amruna, yang bukan sesuai dengan menurut perintahku, juklakku, petunjuk pelaksanaanku, atau juknisku, petunjuk teknisku, fahuwa, maka amal tadi ditolak. Jadi menurut sunnah amal ibadah diterima dan ditolak, dikerjakan juga tapi ditolak sia-sia. Seseorang mencintai barangkali seorang anak gadis, tetapi ketika meminangnya ditolak oleh orang tuanya, tidak menjadi milik. Itu menurut sunnah. Artinya apa? Menurut sunnahnya orang yang sholat Idul Adha, dia mampu, sanggup berkorbanlah dulu. Itu sudah muakkad, baru dia sholat. Kalau tidak, fahuwa raddun, tertolak amal ibadahnya, meskipun sah menurut fikih, menurut sunnah tertolak. Menurut petunjuk Rasulullah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tadi, man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan, baik sholat puasa atau sholat Idul Adha, yang tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Ini konteksnya antara fikih sah batal, sunnah ditolak diterima. Nah, satu hadirin hamba Allah bahagia, masalah kemampuan, masalah kelapangan, terkadang hampir setiap saat kita tidak mampu, hampir setiap saat kita tidak punya kelapangan, sempit, butuh uang dan sebagainya. Kenapa? Apalagi di era Covid, pasca Covid ini, ya, sangat sulit barangkali ekonomi, sehingga akhirnya terus-menerus setiap tahun tidak pernah mau melaksanakan ibadah korban. Kalau puasa, insya Allah belum puasa, tidak perlu modal, punya keyakinan, keimanan, laksanakan puasa. Tetapi kalau yang namanya korban, di samping punya kemampuan dan kemampuan. Saya katakan masalah membahas kemampuan ini sebagai ilustrasi. Kita tidak mampu membeli kereta Supra X kontan, tidak mampu barangkali membeli Avanza kontan, tetapi kita mampu memilikinya dan tempo 3 tahun 5 tahun dengan cara kredit mencicil. Setelah menjadi milik kita, sah diakui dimanapun, tidak hal, tapi tidak langsung kontan. Sama dengan seorang anak kecil barangkali yang 10 tahun mampu membawa beras sekilo, umur yang 15 tahun atau 20 tahun barangkali mampu 10 kilo, yang 30 tahun barangkali mampu 15 kilo dia memikulnya. Kemampuan orang tadi relatif, kemampuan masyarakat, kemampuan kita sebagai keluarga relatif. Dengan kata lain, saya tidak mampu berkorban kontan setahun sekali,
Tapi insya Allah 3 tahun sekali saya mampu dengan cara mencicil kredit tadi. Itu kemampuan tadi. Oleh karena ibadah yang membutuhkan dana itu perlu planning, perencanaan kita. Karena sabda Rasulullah tadi, kalau kita bilang tidak mampu, seumur hidup tidak akan bisa melaksanakan ibadah korban, hanya puasa, sholat dan sebagainya. Kapan kita mensyukuri nikmat Allah? Kapan kita melaksanakan ibadah korban? Kalau tidak punya azam, kemauan. Oleh karenanya, jujurlah kepada Allah. Nanti diaminkan malaikat. Saya tidak mampu, selama tidak akan mampu. Jujur saja, sekemampuan saya setahun sekali. Mungkin dengan kredit. Tak sanggup 2 tahun sekali. Tak sanggup 5 tahun sekali. Layaknya membeli kereta. Kereta berapa? 15 juta, 16 juta sanggup. Hanya 1 ekor kambing. 1.900.000 setahun. 3 tahun tidak mampu. Dusta. Jadi kemampuan relatif. Mohon kepada Allah, kekuatannya Allah beri aku pertolongan tidak berkorban. Tidak tahun ini, mungkin 2 tahun kemudian sebagainya. Apakah dia dengan cara rame-rame? Dikumpul uangnya sebenarnya. Tapi itulah kemampuannya. Minimal Allah mengakui, inilah kemampuan hamba. Tapi mau melaksanakan ibadah korban tanpa berbuat, berazam, berplanning seperti itu, hanya lapang saja ada rezeki biar bisa berkorban. Saya berpikir seumur hidup tidak akan pernah melaksanakan ibadah korban. Mari kita renungkan perlahan sebagai nutrisi untuk melaksanakan ibadah korban menurut kemampuan kita relatif. Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, barangkali sanggup 3 tahun sekali kita berkorban dengan cara mencicil tadi. Insyaallah tahun depan lebih dari itu kita dapatkan. Mungkin bisa membeli kereta yang lebih bagus dan sebagainya. Bandingkan harga kambing dengan kereta yang kita miliki. Rumah yang kita miliki, berapa harganya itu? Sanggup kita membelinya walaupun cicil, tidak kontan. Masa kambing 1.900.000 seumur hidup tidak mampu? Tepuk dada tanya iman. Hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimah umullah. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam ibadah korban, ada sebahagian masyarakat membuat giliran. Tahun ini ayahnya, tahun besok ibunya, tahun besok anak dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya pemahaman yang keliru. Kenapa? Ibadah korban berbeda dengan akikah dan lainnya. Rasulullah SAW sebagai dasar hukum, saya kutipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Duha Rasulullah SAW bikisbain aqranain amhil khain ihdahuma anhu wa an ahli baiti wal akhar wa amman lam yutih min umati. Hadis sahih dari Ibnu Majah. Nah, Rasulullah menjelaskan, telah berkorban Rasulullah SAW dengan 2 ekor kibas, 2 ekor kambing, akronain, bertanduk keduanya, amhilain, gemuk tidak kurus. Ya. Salah satu di antara kambing tadi dia berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, dan yang 1 ekor lagi untuk umatnya yang tidak berkorban. Artinya apa? 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, 1 ekor lembu untuk 7 keluarga. Tidak perlu menyebutkan bertukar nama si A, si B, si C. Siapa yang memimpin keluarga? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijal artinya laki-laki, karena ada alif lam itu sudah dikhususkan menjadi suami. Suami adalah pemimpin terhadap wanita, itu istri-istrinya. Jadi yang bertanggung jawab 1 keluarga tadi berkorban adalah nama kepala keluarga. Jadi alangkah ironisnya, alangkah sedihnya kita satu masjid nama Ibu Fatimah, padahal suaminya ada, dianggap bukan pemimpin kah ini? Padahal menurut sunnahnya, penjelasan Rasulullah itu berkorban untuk dirinya dan keluarganya, dan yang 1 ekor lagi untuk umatnya. Artinya dengan tegas, janganlah bertukar-tukar nama. Misalnya korban keluarga Ali, korban, jangan Fatimah. Kemana nama suami disepedikan? Tidak, bukan pemimpin, kadang nama anaknya. Itu menurut pikiran kita bergantian. Tapi menurut sunnahnya, penjelasan Rasulullah yang jelas secara hukum syar'inya, 1 ekor kambing 1 keluarga, nama kepala keluarga. Masuk semua anaknya. Dan kemudian kalau akikah memang benar, 1 ekor kambing untuk 1 ekor anak perempuan yang lahir. 2 ekor kambing untuk 1 orang anak laki-laki yang lahir, itu benar. Nama pribadi, bukan nama ayahnya, bukan nama kepala keluarganya. Tetapi namanya korban kepala keluarga lah. Walau kepala keluarga tadi tidak mampu, barangkali yang membeli kambing, lembu, anak, tapi buat nama anaknya, istrinya pun semuanya sama. Sebagai renungan, lihatlah
bagaimana ketakwaan, bagaimana kesyukuran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nampak tidak sembelih korban. Yang ingin disembelih satu-satunya anak semata wayang, 60 tahun, 80 tahun tidak punya anak, akhirnya punya anak satu, Ismail. Ketika lagi manja-manjanya TK ingin disembelih, sehingga syaitan mengejek, gila orang tua. Apa dibilangnya dia mimpi? Aku bermimpi untuk menyembelih. Silakan Allah beritahu. Anak tadi ridho, syukur dengan perintah Allah, syariat Allah, syiar Allah tadi, hukum Allah. Ridho dia disembelih. Si ayah ridho, istrinya juga ridho, sehingga dilemparilah iblis tadi, setan tadi dengan batu jumrah Aqabah dan seterusnya. Karena menggoda, gila itu suami anakmu satu-satunya semata wayang ini sendiri. Tapi karena apa? Kesyukuran, ketaatan seorang istri tadi untuk melaksanakan perintah Allah, berkorban dilaksanakan. Itu anak satu-satunya. Nah, demikian juga satu keluarga tadi, istrinya rela, suaminya rela, anaknya rela, semuanya mendapat nilai di sisi Allah SWT. Satu keluarga ikhlas untuk berkorban. Karena kalau salah satunya saja, misalnya si anak tadi yang punya uang, yang bekerja karena saya tidak mampu lagi, sudah pensiun, bagus ku belikan baju baru, belikan kereta dan sebagainya, tidak jadi berkorban. Tapi karena sama niatnya, maka satu keluarga mendapat nilai sisi Allah. Dan mudah-mudahan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri atas nikmat Allah yang beri kepada kita, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur nanti, asaqallah sedih. Fa'tabiru ya ulil absar innahu wal ghafurur rahim.